Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Mustafa dengan NIM 23005000046. Saya dari program studi Desain Komunikasi Visual kelas B angkatan 2023 Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal ujian tengah semester mata kuliah metodologi desain dengan dosen pengampu Bapak Dian Cahyadi. Kita masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan pentingnya memahami konsep dasar metodologi desain bagi seorang desainer. Memahami konsep dasar metodologi desain adalah landasan yang sangat penting bagi seorang desainer, karena dengan mengikuti metodologi desain yang terstruktur, desainer dapat menghasilkan solusi yang lebih berkualitas tinggi. Jadi, sangat penting bagi seorang desainer untuk memahami konsep dasar metodologi desain ini. Soal yang kedua, bagaimana pengalaman belajar pada pertemuan ini dapat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memahami materi-materi selanjutnya dalam kursus. Pengalaman belajar pada matkul metodologi desain dapat sangat membantu mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk materi-materi selanjutnya. Metodologi desain membantu mahasiswa memahami konsep dan teori, sehingga memudahkan mereka dalam mengintegrasikan pengetahuan tersebut ke dalam praktik desain. Pengalaman belajar yang melibatkan kerja kelompok dapat membantu kami untuk meningkatkan kemampuan dalam berkolaborasi dengan orang lain. Soal yang ketiga, uraikan dua metode dalam metodologi desain yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai oleh seorang desainer. Jelaskan mengapa Anda memilih metode tersebut. Metode pertama yaitu metode analisis pengguna. Jadi, metode analisis pengguna merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk memahami kebutuhan, perilaku, dan preferensi pengguna. Beberapa metode analisis pengguna yang umum digunakan seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data. Metode yang kedua yaitu metode pengembangan konsep desain. Metode ini merupakan serangkaian langkah yang digunakan untuk menghasilkan ide dan solusi desain. Beberapa metode pengembangan yang umum digunakan yaitu seperti brainstorming, sketsa, prototyping, dan storyboarding. Alasan saya memilih dua metode ini karena menurut saya keduanya merupakan metode paling dasar yang sangat penting untuk kita pahami. Soal yang keempat, bagaimana pengalaman mempelajari berbagai metode dalam pertemuan ini dapat membantu meningkatkan keterampilan desain seseorang. Mempelajari berbagai metode desain merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan keterampilan desain seseorang. Dengan cara mempelajari berbagai metode, desainer dapat menjadi lebih kreatif, terampil dalam memecahkan masalah, kemudian dapat meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan desain yang lebih baik dan lebih efektif. Soal yang kelima, gambarkan perbedaan antara metode berpikir desain dan berpikir kreatif. Mengapa penting bagi seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini? Berpikir desain memiliki langkah-langkah yang jelas seperti pengumpulan informasi, analisis, ideation, prototyping, dan pengujian, serta berfokus pada pemecahan masalah dengan pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Berpikir kreatif lebih menekankan pada generasi ide-ide baru dan inovasi tanpa terikat oleh struktur atau metodologi tertentu. Dengan memadukan kedua pendekatan ini, seorang desainer dapat menghasilkan desain yang tidak hanya praktis dan berfungsi dengan baik, tetapi juga memikat, menginspirasi, dan membuat dampak yang signifikan. Soal yang keenam, bagaimana pengalaman mempelajari tentang metode berpikir desain dan berpikir kreatif dapat membantu meningkatkan kreativitas dalam progres desain. Mempelajari metode berpikir desain dan berpikir kreatif ini membantu desainer untuk menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang pengguna dan dengan kebebasan eksplorasi ide yang pada gilirannya menghasilkan solusi-solusi yang inovatif dan berdampak. Soal yang ketujuh, jelaskan peran ideation dalam pengembangan konsep dalam desain. Bagaimana ideation dapat membantu seorang desainer mengatasi tantangan dalam merancang solusi kreatif? Ideation merupakan langkah kritis yang membantu desainer untuk mengatasi tantangan dan merancang solusi yang kreatif dan inovatif.
Dengan memanfaatkan progress ideation secara efektif, seorang desainer dapat menghasilkan solusi yang relevan dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Soal yang ke-8, gambarkan pengalaman belajar Anda dalam pertemuan ini. Apa yang Anda pelajari tentang teknik ideation yang dapat Anda terapkan dalam praktik desain Anda? Pengalaman saya dalam mempelajari teknik ideation di mana desainer berupaya untuk menemukan pendekatan yang unik dan menarik perhatian audiens sasaran. Hal yang dapat diterapkan dalam praktik desain adalah dapat melibatkan eksplorasi berbagai gaya, teknik, warna, tipografi, dan elemen-elemen desain lainnya untuk menciptakan komunikasi visual yang kuat dan efektif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Saya akan membacakan poin-poin penting yang menjadi kesimpulan dari setiap pertemuan. Yang pertama, poinnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan konsep. Pertemuan kedua, poinnya yaitu memahami dengan mendalam metodologi desain dan mengidentifikasi tujuannya. Pertemuan ketiga, poinnya yaitu menerapkan metode-metode yang relevan dalam proses desain. Pertemuan yang keempat, poinnya yaitu menerapkan metode berpikir yang sistematis dan kritis. Pertemuan kelima, poinnya yaitu melatih menghasilkan ide-ide kreatif dan berpikir out of the box. Pertemuan keenam, poinnya yaitu melatih kemampuan memahami kebutuhan bisnis dan mengintegrasikan informasi. Pertemuan ketujuh, poinnya yaitu melatih kemampuan ideation dan pengembangan konsep dalam konteks desain. Dan dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.